Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Salsabila Ashomar dengan nomor BP 2210 861016. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Erita Arif MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai atraksi interpersonal dalam perilaku mahasiswa. Nah, sebelum kita masuk nih ke fenomena atraksi interpersonal, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih atraksi interpersonal itu. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan juga daya tarik seseorang. Nah, adanya daya tarik ini membentuk rasa suka, yang mana rasa suka pada seorang ini umumnya membuat orang yang kita sukai menjadi signifikan bagi kita. Nah, ada 4 teori dari atraksi interpersonal ini. Yang pertama ada yang namanya reinforcement theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menyukai orang lain adalah sebagai hasil belajar. Dan kedua ada namanya equity theory. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu hubungan, manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga yang dikeluarkan dengan ganjaran yang diperoleh. Dan ketiga ada yang namanya exchange theory. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. Jika orang kenal pada seseorang yang mendatangkan keuntungan ekonomis dan juga psikologis akan lebih disukai. Nah, yang keempat ada namanya gain loss theory, yang mana teori ini menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai orang yang menguntungkan daripada orang yang merugikan kita. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada fenomena atraksi interpersonal. Nah, ada beberapa fenomena atraksi interpersonal pada perilaku mahasiswa. Yang pertama yaitu fenomena persahabatan, di mana mahasiswa yang memiliki kesamaan minat seperti minat dalam bidang olahraga, musik, atau seni cenderung lebih mudah untuk berteman. Hal ini karena mereka memiliki topik yang sama untuk dibicarakan dan melakukan kegiatan bersama. Misalnya nih, sekelompok mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang olahraga akan lebih mudah untuk berteman karena mereka dapat saling berdiskusi tentang olahraga atau melakukan kegiatan olahraga bersama. Dan juga mahasiswa yang memiliki nilai-nilai kejujuran yang sama seperti nilai kejujuran keadilan atau toleransi juga cenderung lebih mudah untuk berteman. Hal ini karena mereka memiliki pandangan yang sama tentang dunia dan hidup. Misalnya nih, sekelompok mahasiswa yang memiliki nilai kejujuran akan lebih mudah untuk berteman karena mereka dapat saling percaya dan mengandalkan satu sama lainnya. Nah, selanjutnya itu mahasiswa yang memiliki tujuan yang sama, seperti tujuan untuk lulus kuliah atau mendapatkan pekerjaan, juga cenderung lebih mudah untuk berteman. Hal ini karena mereka memiliki motivasi yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya nih, sekelompok mahasiswa yang memiliki tujuan untuk lulus kuliah dengan nilai yang baik akan lebih mudah untuk berteman atau beratraksi karena mereka dapat saling mendukung dan membantu satu sama lainnya dalam belajar. Selain itu, fenomena atraksi interpersonal juga dapat memengaruhi perilaku mahasiswa dalam hal romansa. Misalnya, mahasiswa yang tertarik secara fisik dengan seseorang akan lebih cenderung untuk mendekati dan berinteraksi dengan orang tersebut. Mahasiswa yang tertarik secara emosional dengan seseorang akan lebih cenderung untuk terbuka dan berbagi perasaan dengan orang tersebut. Nah, mahasiswa yang tertarik secara intelektual dengan seseorang akan lebih cenderung untuk mendiskusikan ide-ide dan gagasan dengan orang tersebut. Nah, berikut nih ada beberapa contoh fenomena atraksi interpersonal pada perilaku mahasiswa dalam hal romansa. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa yang tertarik secara fisik dengan seseorang akan lebih cenderung untuk menatap mata, tersenyum, dan menyentuh orang tersebut. Nah, mereka juga akan lebih cenderung untuk mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tersebut, seperti mengajak orang tersebut untuk mengobrol atau berkencan. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa yang tertarik secara emosional dengan seseorang akan lebih cenderung untuk terbuka dan berbagi perasaan dengan orang tersebut. Nah, mereka akan lebih cenderung untuk mengungkapkan perasaan cinta, kasih sayang, atau perhatian kepada orang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa yang tertarik secara intelektual dengan seseorang akan lebih cenderung untuk mendiskusikan ide-ide dan juga gagasan dengan orang tersebut. Mereka akan lebih cenderung untuk menemukan kesamaan minat dan pandangan dengan orang tersebut.
Fenomena atraksi interpersonal di kalangan mahasiswa dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positif dari atraksi interpersonal ini diantaranya yang pertama dapat meningkatkan rasa percaya diri. Nah, atraksi interpersonal dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereka diinginkan dan diterima oleh orang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas hidup. Atraksi interpersonal dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Hal ini karena mereka memiliki orang lain yang dapat memberikan dukungan dan juga kasih sayang. Nah, sedangkan dampak negatif dari atraksi interpersonal ini adalah diantaranya yang pertama dapat menyebabkan konflik. Dengan adanya atraksi interpersonal ini dapat menyebabkan konflik terutama jika terjadi di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat seperti sahabat ataupun saudara. Nah, yang kedua dapat menyebabkan terjadinya tekanan. Nah, atraksi interpersonal dapat menyebabkan tekanan terutama jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi harapan orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena atraksi interpersonal merupakan hal yang wajar dan normal terjadi di kalangan mahasiswa. Namun, penting bagi mahasiswa untuk memahami fenomena ini dengan mengelolanya dengan baik. Mahasiswa perlu belajar untuk mengendalikan emosi mereka dan membuat keputusan yang tepat dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami fenomena atraksi interpersonal dan mengolahnya dengan baik. Nah, mahasiswa perlu belajar untuk mengendalikan emosi mereka dan membuat keputusan yang tepat dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, mungkin itu saja video saya mengenai fenomena atraksi interpersonal dalam perilaku mahasiswa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.